Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Ilmiah, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilmiah pada kesempatan subuh ini membahas surat Ali Imran ayat 116, halaman 65. Ali Imran ayat 116. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna gunna, nun bertasdid gunna. Di sisi lain inna ini sebagai harfu taukid, ya, huruf yang berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan. Nalla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Dzi mantabiyah. Alladzina ini sebagai ismul mausul, ya. Ismul mausul itu isim, kata yang berfungsi untuk menyambung, sebagai kata sambung, dan di situ ada sabiek, gitu, ada pelaku. Kafaru matabi wawu lang ihfa hakiki, ya, atau ihfa abad. Nun mati ketemu ta secara terpisah, jadi dibaca betul-betul samar, tahan dua ketukan biar samarnya itu nampak, gitu ya, terdengar, gitu. Tung, nah itu jangan dibaca kolkola, jangan tunggu, karena goin itu bukan huruf kolkola. Seperti suka ada yang membaca begini, ghairil mag, nah, itu salah. Itu ghain itu bukan huruf qalqalah. Mag tug niya anhum, nun mati ketemu ha dalam satu kata. Ini dibacanya dibaca jelas nunnya itu, tapi sepintas saja. Karena dalam satu kata, kalau terpisah, walaupun sebetulnya antara an dan hum itu terpisah, Pak. Jadi an itu harfu jar, hum itu dhamir, asalnya terpisah. Tapi karena ketika ditulisnya itu bersambung, dibaca idharnya sepintas saja. Amwana, ini pun mim bertemu wawunya dalam satu kata. Ini kan disebutnya idhar safawi, tapi karena dalam satu kata, maka mimnya dibaca sepintas saja. Amwan, jadi nggak usah amwa, nggak usah begitu. Wa mad badal luhum, kan kelihatan Pak ya, sama-sama mim bertemu wawu,
seperti yang tadi. Cuman bedanya kalau yang amwa mim bertemu wawunya dalam satu kata. Kalau yang ini mim bertemu wawu secara terpisah. Yang tadi dibaca mimnya itu dibaca sepintas, idharnya dibaca sepintas. Kalau yang ini betul-betul nih dibaca jelas di bibir, dibaca idhar di bibir. Lahum wala majais munfasil aula man badal duhum idgo mimi atau idgo mutamasilain. Mim sukun bertemu dengan mim secara terpisah. Jadi mim yang mati yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua. Minallahi tafhim syai'a mad iwad itu. Kalau ada fathatain bertemu alif di akhir kata atau pada tanda berhenti, maka disebutnya mad iwan. Mad itu panjang, iwan itu ganti. Yang diganti itu bunyinya. Umumnya kan dibaca say'an gitu. Diganti menjadi panjang say'a. Wa ulai mad wajib tasil asha man badal bunnar alif lam samsiyah gunnah alif lam samsiyah gunnah. Hum idhar safawi fi mad tabi'iyah ha man badal kha mad badal. Maaf, yang ha itu mad tabi'i alif, ha mad tabi'i alif, kha mad badal. Sama-sama dibaca panjang dua ketukan. Makanya ada juga yang menyebut mad badal itu mad tabi'i gitu. Lidun, nah, mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 116 ini Allah menegaskan, bahkan ada yang menyebutnya sumpah gitu ya. Ini barangkali ada yang ragu gitu ya. Ada yang ragu, maka Allah mengawali firman-Nya itu dengan harfut taukid. Inna sesungguhnya alladzina yang, nah, karena kan ada subjek yang menempel maka sering dimaknai atau ditafsirkan orang-orang yang gitu. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, yang kufur, sesungguhnya orang-orang yang menutup pendengarannya, menutup penglihatannya, yang kemudian menutup akal dan hatinya. Tentu kan ada yang ditutup gitu, ada yang dikufuri gitu, ada yang diingkari. Nah, apa yang diingkarinya itu? Yang diingkarinya itu ajaran Islam gitu. Yang diingkarinya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa mereka mengingkari itu? Karena mereka itu secara internal menolak dakwah gitu. Menolak amar ma'ruf nahyul munkar itu. Secara eksternal mereka tidak mendapatkan amar ma'ruf dan nahyul munkar dengan jelas. Jadi barangkali orang-orang yang ada di sekitar mereka menyampaikan amar ma'ruf dan nahyul munkarnya itu
samar-samar, tidak jelas, tidak tegas, sehingga seruan amar ma'ruf dan larangan nahyul mungkarnya itu tidak menyentuh hati mereka. Terjadilah kekufuran-kekufuran, Pak. Karena begini, kufur itu kan pangkalnya di hati, Pak. Seperti halnya iman. Iman itu kan intinya di hati. Walaupun tentu yang namanya iman itu kan harus seluruh jiwa raga. Kan iman itu tasdikun bil qalbi gitu ya, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan atau bil jawari, dan mempraktekkan dengan anggota badan. Sama kufur pun begitu, sebaliknya. Kufur itu adalah mendustakan, mengingkari dengan hati, kemudian mengingkari dengan lisan, dan mengingkari dengan anggota badan. Nah, keingkaran-keingkaran itu muncul itu awalnya karena pendengaran menolak, Pak. Kemudian yang kedua karena penglihatan mengingkari. Setelah apa yang didengar itu dan yang dilihat itu melakukan pengingkaran-pengingkaran, itu kan diolah, Pak. Diolah di dalam kepala. Nah, setelah diolah di dalam kepala, di dalam akal, kemudian di dalam hati, maka keluarlah ucapan-ucapan, keluarlah perkataan-perkataan. Nah, perkataan kekufuran yang keluar dari lisan orang-orang kafir itu karena keingkaran pendengaran diawali dengan keingkaran penglihatan. Tempo hari pernah kita sampaikan kenapa kita itu diperintahkan untuk menjaga kepala, kan gitu, Pak. Kan kalau di dalam kepala itu, di kepala itu kan satu ada telinga, dua ada mata, yang ketiga ada lisan. Nah, yang dijaga itu bukan hanya bukan hanya dari kecelakaan yang sifatnya fisik. Kita bukan hanya sebatas menjaga kepala dari kerusakan-kerusakan atau kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya lahir, tapi kita harus menjaga kepala dari kerusakan-kerusakan yang sifatnya batin itu. Karena kepala itu di samping lahiriah ya, punya sisi batiniah, Pak. Apa sisi batiniahnya itu? Telinga punya fungsi mendengarkan begitu. Mata yang ada di kepala punya fungsi melihat. Kemudian akal yang ada di dalam kepala itu punya fungsi mengolah apa yang didengar dan dilihat. Setelah diolah di akal di dalam kepala, lalu kan dikeluarkan oleh lisan. Olahannya itu ibarat orang ini, ibarat petani menggiling padi lah, Pak. Seperti begitu. Ketika petani menggiling padi itu kan gabahnya dimasukin itu, Pak, ke tempat penggilingan itu. Nah, nanti keluar bagus dan tidaknya gabah yang dikeluarkan, beras yang dihasilkan gitu ya,
Itu kan tergantung gabahnya itu Pak. Kalau gabahnya bagus, beras yang dihasilkannya pun bagus. Sama manusia pun, kalau yang didengar dan dilihatnya bagus, baik, benar, maka yang keluar dari mulutnya pun akan baik, akan bagus, akan benar. Nah, di sini Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang kafir itu, dalam arti kafir yang sesungguhnya Pak ya. Karena kalau kekafiran, barangkali kita pun pernah Pak melakukan kekafiran itu. Kita ini ya, meninggalkan zakat itu ya. Itu kan kekafiran, bukan kafir, kekafiran. Dan kalau dibiarkan akan menjadi kafir beneran Pak. Kalau terus menerus dibiarkan akan menjadi kafir beneran. Di sesungguhnya orang-orang yang kafir di sini menggunakan bentuk plural jamak. Itu menunjukkan bahwa kekufuran yang dilakukannya itu bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Kekufurannya itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi istilahnya itu kufur 24 karat lah, kufur lahir batin itu Pak. Kufur jasmani dan rohani. Nah, apa yang tegaskan oleh Allah itu lan sekali-kali tidak, tugnia berguna gitu. Jadi kata guna itu berasal dari bahasa Arab itu Pak. Lan tugnia, teguna gitu Pak. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak akan berpengaruh gitu. Anhum bagi mereka, dan di sini menggunakan anhum ain bukan lahum, itu memberikan sebuah isyarat. Di situ ada malapetaka Pak. Kalau menggunakan ain, kalau menggunakan lahum itu ada isyarat di dalamnya itu sebuah maslahat. Jadi tidak akan berguna bagi mereka orang-orang kafir itu apa? Satu, amwaluhum, harta kekayaan mereka. Di sini menggunakan bentuk jamak, bukan harta yang sedikit Pak, harta yang banyak. Kenapa kau menggunakan bentuk jamak? Karena biasanya nih Pak, kalau kekufuran dikaitkan dengan harta, kan harta itu diibaratkan air itu Pak. Kalau kita ilustrasikan, harta itu bagaikan air. Air itu kalau ukurannya, debitnya itu pas, itu akan bermanfaat, itu akan bermanfaat. Tapi air itu kalau terlalu sedikit, orang bisa kehausan juga. Terlalu banyak, orang bisa hanyut Pak, seperti banjir. Terlalu banyak, orang bisa tenggelam juga Pak di dalam air itu kalau terlalu banyak. Orang kebanyakan minum air nggak bagus juga, kurang minum air nggak bagus juga. Nah, harta pun begitu. Orang terlalu kurang hartanya, disebutnya itu fakir itu kok. Itu berat juga. Tapi terlalu banyak harta, itu pun akan tenggelam dalam harta.
dan akan hanyut dikendalikan oleh harta. Nah, di sini disebutkan tidak ada gunanya bagi mereka orang kafir itu pertama adalah harta, kekayaan. Yang kedua, wala, dan tidak juga auladuhum. Aulad bentuk plural dari walad. Waladun, waladani, aulad. Anak-anak mereka. Nah, di sini Allah menyebutkan dua hal. Pertama adalah harta, yang kedua adalah anak-anak. Kenapa kok harta dan anak-anak? Bahkan ini seringkali disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Pertama, karena harta, kekayaan, dan anak-anak itu sering menjadi pemicu, penyebab orang melakukan kekufuran. Tidak sedikit, Pak, orang itu korupsi disebabkan oleh ambisinya untuk memiliki harta dan tuntutan yang menjadi anak-anaknya gitu. Saking kunyaah ke anak gitu, kaleuwihinya anak sampai melakukan penyimpangan. Atau kenapa kok disebut harta dan anak-anak? Karena orang ketika sudah memiliki harta kekayaan yang banyak dan sudah memiliki anak-anak yang sukses, Pak, yang menjadi jelema istilahnya teh. Jadi aya budak nu jadi jelema, aya nu teu jadi jelema. Kalau hartanya sudah banyak, anak-anak geus jadi jelema gitu. Biasanya kan orang jadi sombong gitu. Kenapa? Karena dia merasa ada orang yang membentengi dirinya. Dirinya bisa dibentengi dengan harta, dibentengi dengan jabatan kekuasaan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Jadi yang namanya harta dan anak-anak itu bisa menjadi penyebab orang melakukan kekufuran dan bisa menjadi sombong karena dia merasa bahwa dirinya itu dibentengi, dijaga, dilindungi oleh harta dan anak-anak. Nah, makanya kita itu bagaimana cara untuk menghindari diri kita dari kekufuran yang dipicu oleh harta dan anak-anak. Dalam ajaran Islam itu kan diperintahkan satu zakat gitu, dua infak, sedekah, tiga berkurban itu, Pak. Itu dalam rangka untuk membentengi diri dari kekufuran. Jadi kalau saya ilustrasikan zakat, infak, sedekah, kurban itu ibarat ini, Pak. Lamun di kolam, kalau di kolam itu ibarat pipa pembuangan. Kan kolam itu ya ada air yang masuk gitu, ada pipa air yang masuk untuk mengairi kolam, ada pipa air yang keluar. Untuk apa? Supaya air kolam itu tidak luber, tidak penuh. Ada pipa pembuangan kan gitu. Kalau tidak ada pipa pembuangan, Pak, bisa jadi itu kolamnya jebol gitu. Kalau terlalu penuh debetnya kan bisa luber itu. Nah, sama harta pun supaya jangan terlalu banyak, Pak. Karena tadi kalau terlalu banyak orang itu bisa sombong, bisa semena-mena, bisa menghalalkan berbagai macam cara, bisa merendahkan orang lain.
maka dikeluarkan tuh melalui pipa pembuangan, 1 zakat, 2 infak, sedekah, kurban begitu. Makanya buah dari ibadah harta itu kan bisa melembutkan hati, bisa menumbuhkan rasa simpati, empati, bisa menundukkan sifat-sifat binatang kesombongan. Minallahi, nah maksudnya minallahi di sini itu adalah min adzabillahi, dari siksa Allah, syai'an sedikit pun. Jadi sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu harta kekayaan mereka yang banyak dan anak-anak mereka yang banyak yang sukses-sukses itu tidak ada gunanya sedikit pun bagi mereka dari siksa Allah. Tidak bisa menghalau siksa Allah. Ini kalau dilihat dalam surat apa tuh? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat As-Su'ara itu. Surat As-Su'ara. Surat keberapa As-Su'ara? Surat As-Su'ara ayat 87. Maaf, 88 dan 89. Halaman 371 itu, Pak. Nah, halaman 371 ayat 88 dan 89. Baris ketiga tuh dari atas. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat. Kalau tadi yang di ayat yang tadi lantugnia itu mirip dengan layang pang itu, palantugnia itu. Jadi pada hari yang tidak bermanfaat apa? Malun, harta kekayaan, wala dan tidak juga banun, anak-anak, illa kecuali man atallaha yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang Islam, dengan wafat menghadap Allah dalam keadaan muslim gitu, Pak. Jadi kolbin salim di sini itu harus dimaknai dengan makna yang menyeluruh, Pak. Harus ditafsirkan dengan makna yang istilahnya itu yang komprehensif lah, yang holistik, yang mencakup. Makanya ulama sering menafsirkan kolbin salim itu pertama adalah salimul akidah. Orang yang akan selamat itu adalah orang yang menghadap Allah dalam keadaan 1 salimul akidah. Akidahnya selamat. Selamat dari kekufuran, kemusyrikan. Dia betul-betul mengesahkan Allah. Yang kedua, salimul ibadah. Ibadahnya itu selamat. Ibadahnya selamat dari riya, dari sum'ah. Ibadahnya itu selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, salimul akhlak wal muamalah. Akhlaknya harus selamat. Akhlaknya harus mahmudah, harus terpuji. Selamat dari akhlak-akhlak yang tercela. Itulah mereka yang akan selamat di sisi Allah ketika mereka menghadap Allah. Jadi biqalbin salim itu adalah biqalbin muslim itu, Pak. Biqalbin muslim.
atau biqalbin mu'min. Nah, ciri orang yang beriman itu kan tadi salimul aqidah, salimul ibadah, dan salimul akhlak. Wa ulaika, nih kembali lagi ke ayat ke Ali Imran 116. Wa ulaika, dan mereka itu, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir, Pak. Jadi orang itu kafir, Pak. Orang itu kafir. Itu tidak ujug-ujug. Seperti orang itu beriman, itu tidak ujug-ujug. Prosesnya kan cukup panjang. Walaupun ya yang namanya muslim kan ada juga awalnya muslim keturunan. Yang namanya kalau kafir, Pak, kalau kafir sebetulnya tidak ada kafir keturunan, Pak. Karena kan setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan muslim. Kalau muslim keturunan ada turunan muslim. Tapi kalau kafir kan yang namanya orang tidak mewarisi kekufuran orang tuanya. Karena setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan muslim. Nah, makanya ketika orang itu menjadi kafir itu ada proses yang cukup panjang, dan proses itu dipengaruhi oleh, kan di hadis itu kan fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasironihi, tergantung kemana orang tuanya akan membawa anaknya itu. Apakah mau dijadikan Yahudi, mau dijadikan Nasrani, mau dijadikan Majusi, atau mau dijadikan Muslim, itu kan tergantung pendidikan orang tuanya, arahan orang tuanya. Ya. Ungkapan yang mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir masih bersih polos bagaikan kertas yang putih, itu berarti nggak tepat itu. Ya. Itu kalau dalam teori tabula rasa itu ya, dalam teori tabula rasa yang dikemukakan oleh seorang ahli filsuf John Locke kalau nggak salah ya. Menurut si John Locke itu teori tabula rasa bahwa setiap anak yang lahir itu putih bersih bagaikan kertas gitu. Itu menurut teori si John Locke. Tapi menurut teori Imam Al-Ghazali, nah hampir mirip itu, Pak. Jadi orang itu lahir itu bagaikan ini, bagaikan selembar mutiara yang siap untuk diukir gitu, bagaikan mutiara yang belum ada ukirannya, kemudian siap untuk diukir, mau diukir seperti apa saja siap gitu. Itu hampir mirip itu, substansinya hampir mirip. Nah kemudian kalau di dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, cuman para ulama menafsirkan bahwa fitrah di situ adalah kesiapan untuk menerima ajaran Islam. Fitrah manusia itu awalnya itu lurus. Awalnya lurus. Makanya orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran itu kemungkaran tidak dikenal oleh fitrah manusia. Jadi tewawuheun lah, fitrah kita itu awalnya tidak tahu yang namanya, atau tidak dikenal oleh kita yang namanya kemaksiatan itu. Makanya ketika orang itu berbuat maksiat biasanya suka malu, suka nyumput, suka sembunyi,
karena bertentangan dengan fitrahnya. Jadi itu perlu penjelasan Ustaz Betayau. Teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke itu harus ada penjelasan lebih jauh supaya tidak ada salah pemahaman gitu. Di satu sisi kalau tidak ada penjelasan bisa disalahpahami, tapi kalau kita tahu penjelasannya bisa juga untuk mempertegas sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, mereka itu fiha di dalam neraka, orang-orang kafir itu khalidun, kekal. Satu ayat lagi nih Pak. Masalu perumpamaan, ini ayat tamsil nih. Jadi Allah mendidik kita melalui tamsil agar apa yang diumpamakan oleh Allah atau agar perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu mudah untuk kita pahami dan betul-betul membekas dalam benak kita. Tujuan tamsil kan begitu Pak. Perumpamaan ma yungfikuna, ma apa yungfikuna yang mereka infakkan. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir Pak. Fi hadihi dunya, dalam fi hadihi al hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Ini kan perlu menjadi sebuah motivasi bagi kita Pak. Ternyata orang-orang kafir itu berinfak gitu Pak. Perumpamaan apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang kafir saja mengeluarkan harta untuk berinfak, maka kita semestinya orang beriman lebih serius berinfak mengeluarkan harta. Cuman bedanya kalau orang kafir infaknya bukan lillah, bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaitan. Kita orang beriman infaknya itu lillah atau fisabilillah. Sekarang begini nih Pak, dulu orang-orang musyrik Mekah mereka ramai-ramai berinfak untuk memerangi Nabi Muhammad. Bagaimana supaya bisa menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Itu kan perlu dana itu Pak, perlu dana. Untuk memadamkan cahaya risalah Rasulullah itu perlu dana. Digalanglah infak itu Pak. Seperti ada sayembara kan, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberikan hadiah sekian ratus ekor unta. Itu kan penggalangan dana itu. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, mestinya orang-orang muslim, orang beriman pun senang berinfak di jalan Allah, karena orang-orang kafir pun mereka berinfak sekalipun di jalan setan. Nah, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir itu diumpamakan oleh Allah seperti masali permisalan rihi, angin Pak. Kalau angin menggunakan bentuk tunggal itu anginnya angin negatif Pak, angin yang tidak baik. Berbeda kalau Allah menyebut angin dalam Al-Quran atau Rasulullah menyebut angin dalam hadis dengan bentuk jamak, itu kesannya positif. Makanya kan dalam doa nih ketika ada angin itu kan, Allahumma ja'alhu riyahan. Riyah itu bentuk plural jamak itu. Wala taj'alhu rihan itu. Rihan itu tunggal, angin.
itu angin yang membawa malapetaka. Kalau riyah itu bentuk plural, angin yang membawa rahmat itu. Nah di sini Allah menggunakan bentuk tunggal, rih. Itu sudah terbaca bahwa angin yang dimaksud adalah angin yang membawa malapetaka. Nah infak orang-orang kafir itu diumpamakan oleh Allah seperti angin. Fiha, di dalam angin itu sirrun, itu ada hawa dingin, ada hawa dingin yang sangat ekstrim gitu Pak. Jadi sirrun itu dingin yang sangat gitu. Asobat, yang mengenai, yang menimpa harsa kaumin. Hars itu kan ini Pak, tanaman, ladang dalam arti yang sebenarnya gitu Pak, sawah, kebun gitu. Kan di Al-Quran itu ada hars itu dalam arti hakiki, ada dalam arti majazi. Yang majazi itu kayak begini, nisaukum harsul lakum, itu istri kalian itu adalah ladang kalian. Lain hartina kudu dikoren, kudu dipacul gitu. Eta mah ladang di situ adalah kiasan, itu kinayah, bagaikan ladang gitu, tempat kalian bercocok tanam para suami gitu. Tapi kalau harus di sini, harus dalam arti hakiki, itu ladang, ya sawah, kebun. Nah, infaknya orang-orang kafir, karena mereka infaknya di jalan setan, niatnya juga tidak baik, caranya tidak baik, tujuannya tidak baik. Itu seperti tanaman yang ada di ladang yang diterpa oleh angin, oleh hawa yang sangat dingin Pak. Ini kan saya yakin bapak-bapak itu baheulana orang kampung, baheulana teh. Ayeuna di Bandung da baheulana mah di kampung Pak. Kan aya nu di Garut, aya nu di Sukabumi, aya nu di Sumedang, aya nu di Subang, kan gitu Pak. Nah pokoknya mah pasti arah-rapal yang namanya dunia pertanian kan tahu. Sedikit besarnya kita tahu. Kalau nih Pak, kalau pertanian yang ada di ladang, di sawah, itu diterpa oleh angin yang sangat dingin Pak, itu tidak bagus hasilnya. Kamari saya pulang kampung gitu, pulang kampung, peteuy bararudug gitu Pak. Nah bararudug cek petani teh katiup ku angin cina gitu. Atau biasanya bararudug teh kulantaran pas keluar bunga Pak, ada angin, ada hujan. Nah itu kalau buah-buahan pas keluar ada hujan rintik-rintik Pak, itu busuk dalamnya biasanya Pak, itu busuk. Makanya sering ada gening buah itu luarnya bagus, dalamnya busuk gening. Nah itu karena cuaca dinginnya terlalu ekstrim. Nah infaknya orang-orang kafir itu seperti itu. Mereka mengeluarkan harta kan dengan susah payah gitu. Tetapi di akhirat itu mereka tidak akan mendapatkan buahnya, tidak akan memetik buahnya. Harta yang mereka keluarkan karena di jalan setan tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Karena mereka niatnya tidak bagus, tidak ikhlas, caranya tidak bagus, tujuannya tidak bagus. Berbeda kan nih Pak dengan ayat yang ketika Allah bicara infak orang-orang beriman yang infaknya di jalan Allah. Allah janjikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih, kan begitu Pak. Sebaliknya kan jauh tuh. Orang kafir ibarat tanaman yang diterpa angin kemudian gagal panennya. Tapi orang-orang beriman itu sampai berlipat-lipat kan, seperti padi yang satu tangkai itu
menghasilkan dari satu biji melahirkan 100 tangkai, 100 tangkai melahirkan beribu-ribu biji padi kan. Itu perumpamaan yang sangat kontras itu. Nah, itu disebabkan mereka itu kaum yang dolim, Pak. Mendolimi diri mereka. Fa'ahlakathu, nah itu. Dengan sebab kezaliman itu, maka Allah binasakan mereka itu. Hasil panennya Allah gagalkan. Allah gagalkan. Makanya ini bagi para petani itu, Pak, bagi para petani satu nih, biasanya kalau para petani itu sering disirami hati dan akalnya dengan siraman-siraman rohani, mereka disadarkan bahwa mereka itu hidup dibesarkan oleh alam, biasanya pandai bersyukur mereka. Biasanya mereka lebih sabar, lebih tawadu, lebih ikhlas, lebih rendah hati, biasanya begitu, Pak. Dan mereka takut, Pak, ketika kekufuran banyak dilakukan, kesombongan banyak dilakukan, mereka takut kalau Allah akan menimpakan azab kepada mereka melalui pertanian mereka, biasanya begitu. Itu dulu oleh para ulama, para kiai itu sering diingatkan itu kepada para petani itu. Biasanya makanya orang-orang kampung, Pak, orang-orang kampung yang profesinya para petani itu biasanya orangnya itu rendah hati biasanya. Karena mereka kan, coba orang yang dibesarkan oleh alam, oleh pertanian, itu kan tidak capek seperti orang yang hidup dibesarkan oleh industri, Pak. Industri itu kan lamun tadi tungguan, Pak, mesinnya hese kan. Jadi harus dipantau 24 jam itu kan. Kalau industri. Kalau pertanian, istilah nama orang kampung mah cebleos ya, Pak. Dipelakeun mah kayak seminggu sekali kontrol, sebulan sekali. Maka aya negara melak lauk, apa melak lauk. Da teu kudu ditungguan unggal poe melak lauk. Komo lamun melak lauk mah di alam mah gitu, Pak. Tinggalkeun gitu. Beda kalau orang punya industri kan kudu ditungguan unggal poe. Nah, makanya di situ akan berbeda. Dampak terhadap kepribadian akan berbeda. Wama dan tidaklah dolamahum, mendolimi mereka siapa? Allah. Jadi Allah itu menggagalkan hasil panen orang-orang zalim. Itu bukan Allah berbuat zalim kepada mereka. Allah tidak menerima infak mereka seperti petani yang gagal panen. Itu bukan berarti Allah berbuat zalim kepada mereka. Walakin akan tetapi angkusahum, diri mereka lah yadlimun, yang senantiasa berbuat zalim. Nah, kalau yadlimun itu kebalikan yaslimun, Pak. Makanya kalau bicara dolim itu adalah ada dolim fil akidah, ada dolim fil ibadah, ada dolim fil akhlak. Seperti tadi ada salimul akidah, salimul ibadah, salimul akhlak. Ya, enggak. Kita melakukan sesuatu kemudian gagal gitu. Jadi begini, Pak, kita itu begini, kalau kepada diri kita mengatakan kepada diri kita nih, kepada diri kita itu boleh, Pak, boleh.
oh kegagalan saya itu karena kezoliman, kesalahan yang saya lakukan. Tapi kalau kepada orang lain jangan begitu, Pak. Si eta mah pantas gagal wae, da loba dolim, loba maksiat. Nah, itu kalau kepada orang lain jangan begitu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menempatkan bahasa itu. Kalau kepada diri kita itu untuk memotivasi diri kita supaya lebih introspeksi diri, lebih banyak beristighfar, bertaubat. Itu kalau kepada diri itu. Tapi itu pun jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan khawatirnya akan putus asa, Pak. Akan pesimis kesananya itu. Jadi dalam batas-batas yang wajar saja. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.